Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aurina Dindy Setiabudi. Saya biasa dipanggil Windy, saya dari Prodi PGSD. Saya dari kelompok 7 yang membahas tentang ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Nah, saya menjadi pemateri kedua. Materi yang akan saya sampaikan berada di halaman 162 sampai 168, yaitu tentang koperasi. Nah, di dalam pengalokasian sumber daya dan barang, banyak sistem yang tercipta di dalam masyarakat. Salah satu usaha bersama untuk penggandaan dan distribusi barang dengan prinsip-prinsip kekeluargaan adalah melalui badan usaha yang disebut dengan koperasi. Nah, koperasi berasal dari kata cooperation. Co artinya bersama-sama, operation artinya bekerja atau berusaha. Nah, jadi cooperation atau koperasi adalah bekerja atau berusaha bersama. Nah, pengertian koperasi dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Nah, di sini koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang dan paling sedikit berjumlah 20 orang. Nah, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum dan paling sedikit dibentuk 3 koperasi primer. Nah, selanjutnya, berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 itu memiliki prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip-prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap anggota sukarela memberikan modalnya, dan terbuka maksudnya adalah terbuka untuk siapa saja bagi orang yang mau bergabung ke dalam koperasi. Nah, yang kedua adalah pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Nah, maksudnya itu adalah karena setiap anggota bebas mengeluarkan pendapat asal berpendapat yang jelas dan sesuai dengan konsep koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing. Nah, di sini pembagian harus dibayar secara tunai karena setiap anggota adalah investor atas jasa. Selanjutnya ada pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Nah, di sini maksudnya itu adalah jika modal yang dikeluarkan tinggi, maka balas jasa yang diterima juga tinggi, dan sebaliknya jika modalnya rendah, maka balas jasanya juga rendah. Nah, kemandirian. Nah, di sini maksudnya adalah setiap anggota memiliki peran, tugas, dan wewenang atau tanggung jawab masing-masing. Nah, pendidikan perkoperasian itu adalah memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun ke dalam masyarakat. Yang terakhir itu adalah kerja sama antar koperasi. Nah, di sini kerja sama antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, yaitu untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. Nah, di sini ciri utama yang membedakan dengan mekanisme pasar dari harga barang dan jasa yang dijual. Koperasi memiliki keunggulan karena dikelola berdasarkan pada atas asas kekeluargaan. Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, antar anggota harus saling bantu-membantu dan bekerja sama atas asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya ada bisnis dan mekanisme pasar. Nah, selain koperasi, di masyarakat berkembang pula kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang berkembang melalui mekanisme pasar. Nah, usaha bisnis dapat dilakukan oleh negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau milik swasta di dalam penyediaan barang dan jasa,
keuntungan bisnis ditentukan oleh harga pasar yang berlaku. Nah, apa yang disebut dengan pasar? Nah, kita semua pasti atau umumnya pernah pergi ke pasar. Di pasar kita dapat menjumpai banyak penjual dan banyak pembeli. Pengertian pasar dalam arti sempit yaitu tempat di mana pada umumnya barang dan jasa diperjualbelikan. Sedangkan pada arti luas, pasar adalah proses di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk menentukan atau menetapkan harga jual. Nah, pengertian pasar berdasarkan pada sudut pandang tempat. Nah, pasar adalah tempat penjual dan pembeli menjual-belikan barang dan jasa. Itu disebut dengan pasar konkret. Pengertian pasar lainnya dapat pula berdasarkan pada jumlah penjual dengan jumlah pembeli, atau bentuk pasar berdasarkan struktur penjual dengan pembeli. Pasar jenis ini antara lain yaitu pasar monopoli, pasar monopsoni, dan pasar persaingan sempurna, dan sebagainya. Itu disebut dengan pasar abstrak. Nah, pasar adalah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli yang saling berinteraksi, memperjualbelikan barang atau jasa untuk menetapkan harga jual. Nah, mekanisme pasar. Nah, di sini ada permintaan. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen dengan berbagai kemungkinan tingkat harga pada periode tertentu. Nah, permintaan dibedakan menjadi dua, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Nah, permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh kekuatan daya atau tenaga beli. Sedangkan permintaan potensial adalah permintaan yang hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Nah, penawaran. Penawaran atau supply diartikan sebagai jumlah barang atau jasa di mana penjual bersedia menjual pada waktu bertemu pada berbagai kemungkinan tingkat harga pada suatu pasar. Nah, penawaran juga dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar atau penawaran kolektif. Nah, penawaran individu adalah penawaran yang dimiliki oleh seorang pengusaha, sedangkan penawaran pasar atau penawaran kolektif adalah keseluruhan penawaran yang terdapat di dalam pasar. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna disebut juga pasar persaingan murni, merupakan salah satu bentuk pasar yang ekstrim. Karena di sini kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama jenisnya. Selanjutnya, sumber produk bebas bergerak. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Produsen bebas keluar masuk pasar. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga, serta satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Nah, bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Di sini pertama ada monopoli, kedua ada oligopoli, ketiga ada monopsoni, keempat ada oligopsoni, yang kelima ada monopolistik. Nah, yang pertama itu ada monopoli. Nah, maksudnya adalah penjual tunggal mendominasi sejumlah pasar atau seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual. Biasanya hanya penjual satu jenis produk. Calon pesaing sulit masuk karena perundang-undangan.
Nah, contoh pasar monopoli adalah perusahaan listrik negara. Yang kedua ada oligopoli. Itu adalah terdapat beberapa penjual yang umumnya lebih dari 2 atau kurang dari 10 perusahaan dan bertindak dalam kolusi atau persaingan. Memiliki standar produk yang sama, perusahaan dapat saling mengetahui atau saling mempengaruhi harga bahkan melakukan kartel. Nah, contohnya itu adalah perusahaan pada industri gula dan garam. Selanjutnya ada pasar monopsoni. Nah, di sini perusahaan monopsoni adalah banyak penjual dan satu pembeli atau pembeli tunggal. Dalam hal ini, pembeli dapat mempengaruhi harga barang atau harga barang. Nah, contohnya perusahaan penyediaan gerbong kereta api dan sebuah pabrik karet. Nah, selanjutnya ada pasar oligopsoni. Itu adalah banyak penjual dan beberapa pembeli. Masing-masing pembeli memiliki peran cukup besar untuk mempengaruhi harga yang dibelinya. Contohnya perusahaan spare part mobil dan perusahaan konstruktur barang. Selanjutnya yang terakhir ada monopolistik. Nah, di sini monopolistik itu artinya banyak penjual menawarkan produk-produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. Contohnya adalah perusahaan produk kemasan atau perusahaan retail. Nah, selanjutnya pasar persaingan sempurna. Nah, tentunya dalam pasar-pasar ini memiliki keunggulan dan kelebihan. Di sini pertama keunggulan dari pasar persaingan sempurna. Pertama, pasar yang bebas dari campur tangan pemerintah, asosiasi produsen atau serikat kerja. Yang kedua, harga ditentukan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan koperasi. Dan yang ketiga, penjual tidak perlu memasang iklan untuk mempromosikan barang dagang. Kelemahannya, barang yang dijual bersifat homogen atau sama jenisnya. Contohnya, jika di pasar ini memproduksi baju yang berwarna merah, maka kemungkinan seluruh Indonesia akan membeli baju yang sama. Nah, di sini akan menimbulkan rasa bosan. Selanjutnya, dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal saja. Selanjutnya, pekerja cenderung mendapatkan upah atau gaji yang rendah. Nah, pasar persaingan tidak sempurna. Ini di pasar monopoli. Keunggulannya, dapat melakukan program penelitian dan pengembangan. Selanjutnya dapat dilakukan spesialisasi. Terus dapat membeli bahan mentah dalam jumlah banyak sehingga harga yang lebih murah. Dapat menggunakan teknologi canggih. Keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada persaingan berarti. Nah, kelemahannya pertama menciptakan ketidakadilan karena hanya satu pihak yang untung. Unsur eksploitasi, pemborosan atas penggunaan sumber daya ekonomi. Nah, sekian dari saya. Jika saya ada salah-salah kata atau penulisan saya salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.